Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Nabila. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang takhrij hadis saya. Nah, yang pertama kali ini kita harus mengetahui apa itu takhrij. Takhrij adalah kita menelusuri hadis kepada sumber aslinya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan takhrij saya yang berjudul Hadis tentang larangan kencing di air yang tergenang. Nah, setelah dilakukan penelusuran di dalam kitab Mu'jam, terdapat dua hadis di dalam kitabnya. Nah, yang pertama itu terdapat di dalam Musnad Ahmad nomor 7603 dan di dalam Sunan Abu Daud nomor 69. Di sini yang saya jadikan sebagai hadis pokok atau hadis peringgannya, hadis dari Sunan Abu Daud. Hadisnya berbunyi, Haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Zaidah fi hadis Hisham, an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'idda ini thumma yaghtasilu minhu. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zaidah dari hadis Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang lalu kemudian ia mandi darinya. Nah, di sini ada hadis pendukungnya, hadis maknanya, yaitu hadis dari Musnad Ahmad bin Hambal, hadis nomor 7603. Hadisnya berbunyi, Haddatsana Abdul Razak, Haddatsana Ma'mar an Ayyub an Ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yabulanna ahadukum fil ma'idda ini thumma yatawadda minhu. Artinya telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian kencing di air yang tergenang kemudian berwudu darinya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya larangan untuk seseorang yang kencing di air yang tergenang kemudian ia bersuci dari air tersebut. Baik, langsung saja di sini bisa kita lihat secara bersama-sama skema sanad di atas. Nah, ini hadis ini dimulai dari urutan yang paling awal, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilanjutkan oleh Abu Hurairah. Di sini bisa kita lihat bahwasanya beliau ini lahir tahun ke-8 sebelum Hijriah dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah, dan langsung dilanjutkan dengan Muhammad bin Sirin. Beliau ini lahir pada tahun 33 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 110 Hijriah, dan kemudian dilanjutkan dengan Hisham bin Hasan. Beliau ini lahir pada tahun 85 Hijriah dan wafat pada tahun 148 Hijriah, dan dilanjutkan dengan Zaidah bin Qudamah. Beliau ini lahir pada tahun 98 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 160 Hijriah. Dan setelahnya dilanjutkan dengan Ahmad bin Yunus. Beliau ini lahir pada tahun 133 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 227 Hijriah. Hingga kepada Abu Daud sebagai mukharij dari hadis ini, beliau lahir pada tahun 202 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 275 Hijriah. Dapat kita lihat bahwasanya skema gabungan ini memiliki dua jalur periwayatan. Yang pertama itu terdapat jalur dari Abu Daud dan Musnad Ahmad. Nah, di sini dua jalur periwayatan ini bertemu pada Muhammad bin Sirin yang kemudian bersambung hingga kepada Abu Hurairah dan kepada Rasulullah. Setelahnya kita memasuki naqdus sanad atau kritik sanad, yaitu yang membahas mengenai biografi perawi dan pendapat para ulama. Di sini ada nama guru, nama muridnya. Ini semua bisa kita dapatkan di dalam kitab Tahzibul Kamal karya Imam Al-Mizi. Di sini langsung saja ada perawi yang pertama, yaitu Abdurrahman bin Sakhar Al-Dausi Al-Yamani, atau yang sering lebih kita kenal dengan nama Abu Hurairah. Di sini bisa kita lihat nama guru dari Abu Hurairah. Nah, di sini nama guru Abu Hurairah itu beliau langsung bertemu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mempunyai nama murid yaitu Muhammad bin Sirin. Nah, pendapat para ulama mengenai sahabat ini adalah as-sahabatu kulluhum udul, bahwa para ulama ini bersepakat mengatakan bahwasanya sahabat itu adil. Nah, kita lanjut kepada perawi yang kedua, yaitu Muhammad bin Sirin Al-Ansari. Nah, Muhammad bin Sirin Al-Ansari ini memiliki guru yaitu Abu Hurairah. Bisa kita lihat pada garis yang berwarna merah ini, dan beliau juga mempunyai murid yang bernama Hisham
Hasan. Nah, para pendapat ulama mengatakan beliau ini adalah orang yang siqah, orang yang jujur. Nah, selanjutnya di sini ada pada perawi yang ketiga, yaitu Hisham bin Hasan al-Azdi al-Firdausi. Bisa kita lihat secara bersama-sama. Nah, di sini beliau mempunyai guru, yaitu yang bernama Muhammad bin Sirin. Di sini beliau juga mempunyai murid yang bernama Zaidah bin Qudamah. Adapun pendapat ulama mengatakan bahwa Hisham bin Hasan ini adalah orang yang siqah, orang yang shaduk, orang yang jujur. Nah, selanjutnya kita memasuki perawi yang keempat, yaitu Zaidah bin Qudamah al-Saqafi. Bisa kita lihat secara bersama-sama pada layar yang telah ditampilkan bahwa beliau mempunyai nama lengkap Zaidah bin Qudamah al-Saqafi Abu Asad al-Kufi. Nah, ini beliau mempunyai guru yang bernama Hisham bin Hasan, kemudian dilanjutkan dengan mempunyai murid bernama Ahmad bin Abdullah bin Yunus yang bisa kita lihat secara bersama-sama. Baiklah, ada pendapat para ulama mengatakan bahwasanya Zaidah bin Qudamah ini adalah orang yang sangat jujur dan termasuk orang yang ahli ilmu. Dan selanjutnya An-Nasai juga mengatakan bahwa beliau adalah siqah. Selanjutnya di sini ada perawi yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Beliau mempunyai guru bernama Zaidah bin Qudamah as-Saqafi dan beliau juga mempunyai murid bernama Abu Daud. Nah, di sini pendapat ulama mengatakan bahwasannya beliau adalah orang yang fiqh mutqin, perawi yang fiqh mutqin. Nah, adapun yang terakhir para perawi hadis ini bernama Sulaiman al-Ash'as bin Ishaq bin Bishr bin Shidad bin Ammar al-Azdi as-Sijistani, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Imam Abu Dawud sebagai mukharij dari kitab Sunan Abu Dawud. Nah, baik di sini beliau mempunyai guru yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Yunus al-Yarbu'i. Baik, langsung saja di sini kita bisa lihat secara bersama-sama pada tabel yang telah ditampilkan mengenai lambang periwayatan hadis ini yang bisa kita lihat secara bersama-sama, dan adapun penjelasannya bisa kita lihat di sini. Lafal hadasana yang digunakan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Zaidah bin Qudamah menggunakan lafal hadasana yang berarti menunjukkan bahwa mereka mendengar langsung hadis tersebut dari gurunya dengan menggunakan metode asma. Nah, yang kedua itu lafal an yang digunakan oleh Hisham bin Hasan dan Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin al-Ansori menunjukkan bahwa hadis ini tergolong dari hadis yang mu'an. Selanjutnya lafal qala yang digunakan oleh Abu Hurairah menunjukkan bahwa ia mendengar langsung hadis tersebut kepada Rasulullah. Nah, adapun bagian yang terakhir, natijah dari naqdus sanad ini adalah yang pertama, dari sisi ketersambungan sanad. Jika dilihat dari rangkaian perawi di atas, dapat disimpulkan sanad dari hadis ini adalah muttasil, bersambung. Hal ini dapat kita lihat dari tahun lahir dan tahun wafat para perawi hadis yang semuanya bertemu. Nah, dari sisi kredibilitas, dhabi dan adil, para perawi yang tergabung dalam sanad tersebut dapat disimpulkan sebagai syarat siqah, tidak adanya ilat dan syadz, sehingga hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Nah, adapun yang ketiga, dari hadis yang telah dipaparkan pada skema di atas, dari segi jumlah perawi pada setiap tabaqat, hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis gharib. Nah, yang terakhir, dari sisi sandaran hadis ini termasuk dalam hadis marfu', dikarenakan hadis ini langsung disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, sekian penjelasan saya mengenai takhris hadis saya. Jika terdapat kekurangan, mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.